C131. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mianfei de Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Yang Wudi mengambil pelet konsolidasi energi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pelet itu meleleh di mulutnya. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa Suan Qi yang dia konsumsi sebelumnya telah kembali. Setelah itu, Yang Wudi menenangkan dirinya dan berdiri. Pada saat ini, dia benar-benar memperhatikan pemandangan di lantai 4. Di lantai 4, ada 20 serigala abu-abu keperakan yang ganas. Itu sebenarnya serigala biru perak. Ketika jenis serigala ini tidak kuat, ia sudah tahu cara menggunakan sifat manusia. Kata Yang Wudi, "Suling, ada raja serigala di sini yang bisa berbicara. Namun, kekuatannya tampaknya telah dibatasi. Ia hanya memiliki kekuatan puncak alam asal." Kucing hitam itu berkata dengan acuh tak acuh saat berada di Laut Qi Suling. Hanya puncak alam asal. Si hitam kecil, penggunaan kata, hanya, mu benar-benar cukup bagus. Suling tertawa getir. Tak lama kemudian, tatapan Suling menjadi gelap saat ia menatap ke-20 serigala di depannya dan berkata, "Yang mana Raja Serigala?" Keluarlah, 20 serigala biru perak yang identik. Hanya dengan melihat penampilan mereka, orang tidak akan bisa membedakannya. Namun pada saat ini, Suling secara langsung menyebutkan bahwa ada Raja Serigala, yang mengejutkan Yang Wudi, membuatnya bingung. "Bagaimana kau menemukanku?" Pada saat ini, salah satu dari 20 serigala biru perak tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, mengajukan pertanyaan. "Hah, apakah itu sulit?" Suling tertawa ringan dan bertanya. Ketika Raja Serigala mendengar ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Semua seniman bela diri yang dapat memasuki menara surga mendalam berada di alam asal. Dengan persepsi alam asal, mustahil untuk menemukanku. Tidak, bahkan prajurit kekuatan sejati tidak akan dapat menemukanku di sini." Raja Serigala sangat percaya diri. Bagaimanapun, itu adalah binatang ajaib. Jika tidak dibatasi di tempat ini, kekuatan sejatinya akan mencapai alam fenomena surgawi. Hampir mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk menemukannya. "Kau memberitahuku bagaimana cara melewatinya?" tanya Suling. "Kalahkan mereka." Raja Serigala menatap 19 serigala abu lainnya dan berkata, "Selama kau dapat mengalahkan mereka, kau akan dapat melewati level keempat. Namun, jangan meremehkan mereka. Ketika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka sebanding dengan level ke-6 alam asal." Dua seniman bela diri yang lewat telah banyak menderita karena mereka diremehkan. Raja Serigala memperingatkan, "Ya, aku mengerti." Suling menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Wudi dan berkata, "Saudara Yang, tolong minggir dulu. Setelah aku mengalahkan mereka, kita akan pergi bersama." Bagaimanapun, kekuatan 19 serigala biru perak di depannya sebanding dengan alam asal tingkat ke-6. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia ikut serta, dia akan langsung dikalahkan. "Baiklah." Yang Wudi menggertakkan giginya, bergerak ke samping dan berkata, "Saudara Su, kamu harus berhati-hati." Suling melirik Yang Wudi dan tidak bisa menahan senyum. Segera setelah itu, matanya menjadi dingin saat dia menatap serigala perak di depannya dan berkata, "Ayo serang bersama." "Kamu." Raja Serigala tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia menatap Suling dan berkata dengan heran, "Hanya alam asal tingkat ketiga, jangan bilang dia juga bisa." Tanpa menunggu Raja Serigala selesai berbicara, Suling telah menggunakan langkah bintang dan langsung tiba di depan kawanan serigala. Pada saat ini, 19 serigala biru perak juga membuka gigi berdarah mereka dan dengan kejam menggigit Su Ling. "Mundur!" Suling berteriak dengan keras. Ki mistis yang tak terbatas langsung menyembur keluar dari 4 inti Suan di dalam tubuh Suling. Aura Suling langsung menjadi sangat kuat. Dia mengumpulkan ki mistisnya di lengannya, dan dengan lambaian tangannya, dia mengirim serigala biru perak terbang. Itu tidak benar. Kekuatannya sama sekali tidak berada di alam asal tingkat ketiga. Namun, basis kultivasinya, Raja Serigala mengerutkan kening dan sangat terkejut. Kekuatan yang diledakkan Suling sudah jauh melampaui alam asal tingkat ketiga dan bahkan mencapai alam asal tingkat kelima. Namun, saat berikutnya, keterkejutan di mata Raja Serigala menjadi lebih berat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kekuatan Suling telah meningkat sekali lagi. Puncak alam asal tingkat ke-6. Hampir mendekati alam asal tingkat ke-7.
Bagaimana mungkin anak ini? Kultivasinya jelas hanya di alam asal tingkat ketiga. Raja Serigala berkata dengan kaget. Saat ini, seluruh tubuh Suling ditutupi dengan Xuan Qi. Auranya telah mencapai puncaknya saat dia meninju dengan gila. Satu demi satu, serigala biru keperakan bergemuruh saat mereka terbang di udara. Raja Serigala tercengang dan dengan cepat berteriak, "Cukup. Berhenti cepat. Kalian bisa lewat sekarang." Tepat saat Raja Serigala mengatakan ini, Suling melemparkan pukulan berat dan hendak mendarat di kepala serigala biru keperakan. Tepat saat Raja Serigala mengatakan ini, Suling meninju dan hendak mendarat di kepala serigala biru keperakan. "Jika aku tidak membiarkanmu lewat, aku, sebagai anak serigala, akan mati di tanganmu." Raja Serigala tersenyum getir tanpa daya. Orang di depannya jelas memiliki kultivasi tingkat 3 dari alam asal, tetapi kekuatan aslinya mendekati tingkat 7 dari alam asal. Serigala-serigala perak itu sama sekali bukan tandingannya. "Terima kasih, Raja Serigala." Suling tersenyum dan menatap Yang Wudi, "Saudara Yang, ayo pergi." "Baiklah," jawab Yang Wudi. Bagaimanapun, dia pernah bertarung melawan Suling sebelumnya. Saat itu, meskipun Suling kuat, dia tidak sekuat itu. Namun, Suling di depan matanya telah melampaui pengetahuannya. Melihat Yang Wudi akan menyelesaikan level, Raja Serigala tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menoleh ke Suling dan berkata dengan suara yang dalam, "Baru saja, kamu adalah satu-satunya yang lulus." Dia tidak menyelesaikan level. "Raja Serigala, jangan pelit begitu. Hehe, dia temanku. Jika kau tidak membiarkannya lewat, maka aku hanya bisa." Tatapan mata Suling langsung menjadi gelap. Ki mistis di lautan auranya langsung meledak. Raja Serigala mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ini aturannya. Bagaimana jika aku ingin membawanya ke lantai 5? Suling berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kalian berdua, lupakan saja tentang pergi ke lantai 5. Raja Serigala berkata dengan galak, "Saudara Su, bisa mencapai lantai 4 sudah lumayan. Kau sendiri yang harus naik ke lantai 5. Dia tidak ingin melibatkan Suling. Bagaimanapun, ujian menara surga yang mendalam adalah kesempatan besar baginya. Ini, Suling terkejut sejenak. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yang Wudi dan berkata, "Baiklah. Saudara Yang, konsentrasi Xuan Qi di menara surga yang mendalam ini jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Bagaimana dengan Raja Serigala?" "Hehe, Raja Serigala, bisakah kau membiarkan anakmu berlatih dengan temanku di sini?" Petik 2. Setelah mengatakan ini, Suling menatap Raja Serigala tanpa berkedip. Raja Serigala menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kau memiliki kekuatan yang hampir mencapai level 7 dari alam asal, masih sangat sulit untuk lulus semua ujian di menara surga. Mendalam. Sedangkan untuk temanmu di sini, aku akan meminta anak serigala untuk menemaninya dalam pelatihannya." Setelah berbicara, mata Raja Serigala berubah dingin. Dia menatap Yang Wudi dan berkata dengan dingin, "Aku menyarankanmu untuk mempersiapkan diri secara mental, jadi serigala abu perak ini juga tidak lemah. Jika kau terluka, jangan salahkan aku." "Terima kasih, senior." Yang Wudi berkata dengan penuh terima kasih. Yang Wudi sangat jelas bahwa jika dia bisa mendapatkan serigala abu perak untuk menemaninya dalam kultivasi, kekuatannya pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Berterima kasihlah pada temanmu jika kau ingin berterima kasih padanya." Raja Serigala terkekeh dan menatap tajam ke arah sosok Suling yang pergi sebelum berkata, "Jangan buang waktu. Cepat dan mulai kultivasimu." Suling meninggalkan Yang Wudi di lantai 4 dan melanjutkan perjalanan ke lantai 5. Dia sangat yakin bahwa meskipun dia bisa membawa Yang Wudi ke lantai 5, akan sangat sulit baginya untuk melewati lantai 5. Karena dalam ujian menara langit yang mendalam, seiring bertambahnya level, tingkat kesulitannya juga akan meningkat secara bertahap. Tingkat kesulitan level 5 pasti akan jauh melampaui level 4, dan Yang Wudi bahkan tidak bisa melewati level 4. Membiarkannya naik ke level 5 tidak diragukan lagi akan membuatnya mati. Terlebih lagi, Guoping mungkin telah mencapai lantai 5. Guoping adalah seorang seniman bela diri di level 6 alam asal dan kekuatannya sangat kuat. Jika dia melihat Yang Wudi, dia pasti akan membunuhnya. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, Suling setuju untuk membiarkan Yang Wudi tetap di lantai 4. Jika dia meminta serigala biru perak menemani Yang Wudi dalam pelatihan,
kekuatan Yang Wudi seharusnya meningkat dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat, Su Ling tiba di lantai 5. Di lantai 5, hanya ada 4 seniman bela diri, dan keempat seniman bela diri itu telah memasuki pertempuran yang sengit. Begitu Su Ling memasuki lantai 5, dia mendengar suara gemetar dan berkata, hanya 2 orang yang diizinkan lulus ujian lantai 5. Meskipun dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, Su Ling mengerti bahwa paling banyak, hanya 2 orang yang bisa lulus ujian lantai 5. Saat ini, di lantai 5 menara surga yang mendalam, termasuk dia, ada total 5 seniman bela diri. Dengan kata lain, 3 seniman bela diri harus memilih untuk menyerah saat memasuki lantai 6 menara surga yang mendalam. Tetapi apakah itu mungkin? Tidak mudah bagi para seniman bela diri ini untuk tiba di lantai 5. Tujuan mereka adalah mencapai lantai 9. Tidak mungkin membuat mereka menyerah. Melihat pertempuran sengit antara 4 prajurit di lantai 5, Su Ling segera mengerti. Mereka pasti ingin menggunakan kekuatan mereka untuk memilih 2 orang yang bisa lulus lantai 5. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak bisa menahan senyum. Di antara keempat orang ini, aku hanya tahu Guo Ping. 3 lainnya semuanya sangat kuat, dan semuanya lebih kuat dari Guo Ping. Mereka masing-masing berada di level 7 alam origin, puncak level 7 alam origin, dan ada juga yang berada di level 8 alam origin. Seniman bela diri di level 8 alam origin seharusnya sengaja menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, atau mengapa aku tidak menyadari keberadaannya sebelumnya. Su Ling mengerutkan kening dan menatap keempat orang yang sedang bertarung. Tatapannya dengan cepat jatuh pada seniman bela diri di level 8 alam origin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Berhenti melihat, itu seorang wanita. Tepat ketika Su Ling mengamati alam origin tingkat ke-8, kucing hitam yang berbaring di laut Qi Su Ling tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, Su Ling terkejut, dan berkata dengan heran, wanita. Apakah kamu yakin? Omong kosong. Ada banyak wanita dan mereka sangat peka terhadap aura unik yang dimiliki wanita. Seniman bela diri yang berada di alam origin tingkat ke-8 jelas seorang wanita. Kata kucing hitam itu, petik 2 petik 2. Teruslah membual, aku percaya pada membaca kucing dan gadis. Su Ling membentak dengan jijik. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok langsung muncul di depan Su Ling. Su Ling segera bereaksi dan mengangkat tangannya untuk melepaskan aliran ki pedang, menebas ke arah angin kencang. Bam! Suara tabrakan hebat bisa terdengar. Su Ling mundur 3 langkah dan sosok itu juga mundur setengah langkah. Sialan! Aku sebenarnya tidak bisa membunuhmu dengan 1 telapak tangan. Petik 2. Sosok itu tidak lain adalah Guo Ping. Pada saat ini, dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan kejam, aku tidak pernah menyangka sampah sepertimu benar-benar bisa mencapai lantai 5. Su Ling tertawa ringan, sedikit keceriaan melintas di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap keempat orang di depannya. Pada saat ini, keempat orang di depannya memusatkan perhatian pada tubuh Su Ling. Kalian bertiga, orang ini hanya berada di alam origin tingkat 3. Secara logika, dia seharusnya tidak berada di sini. Bisakah kau biarkan aku membunuhnya terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan kompetisi kita? Tatapan Guo Ping berubah dingin. Su Ling telah membunuh adik laki-lakinya, Guo Han. Bagaimana mungkin dia membiarkan Su Ling begitu saja? Kali ini, ketika Su Ling memasuki menara surga yang mendalam, dia bahkan menabraknya. Dia harus mengambil tindakan dan membunuh Su Ling. Orang yang selalu ditutupi oleh wajahnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memiliki kekuatan alam origin tingkat ke-8 dan dapat dihitung sebagai seniman bela diri terkuat di sini. Pada saat itu, mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dan diam-diam menganggukkan kepala. Kalau begitu kau bisa membunuh sampah ini terlebih dahulu. Hanya alam origin tingkat ketiga. Dia seharusnya tidak ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk benar-benar lulus ujian lantai 4. Petik 2. Seniman bela diri di alam asal tingkat ke-7 berkata dengan dingin. Terima kasih banyak, kalian bertiga. Guo Ping diam-diam mencibir. Kemudian, dia mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Su Ling, hanya untuk melihat yang terakhir mengenakan ekspresi serius. Su Ling, kamu pantas mati. Aku akan memotongmu menjadi ribuan keping, lalu lemparkan mayatmu ke lapisan keempat dan berikan pada serigala biru perak. Kata Guo Ping dengan galak. Sudah selesai omong kosongmu. Kalau sudah selesai,
baru kau boleh bergerak. Meski Guo Ping kuat, Su Ling juga punya kartu truf. Kalau Su Ling mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang balik Guo Ping, dia pasti punya kesempatan. Dia masih saja sombong bahkan saat dia hampir mati. Mati saja, Guo Ping sangat marah. Su Ling di depannya ini benar-benar gegabah. Dia langsung bergerak dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Su Ling. Meskipun kultivasi Guo Ping hanya di alam origin tingkat 6, kekuatan keseluruhannya hampir setara dengan alam origin tingkat 7. Membunuh orang ini semudah membalikkan telapak tanganku. Seniman bela diri di alam origin tingkat 7 itu mencibir. Dari dua seniman bela diri lainnya, satu berada di puncak alam origin tingkat 7, dan yang lainnya berada di alam origin tingkat 8. Mereka berdua juga tahu betul situasi di depan mereka. Tapi, yang mengejutkan mereka, Su Ling tidak menghindari serangan telapak tangan Guo Ping. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan melesat keluar, menghadapi serangan telapak tangan Guo Ping secara langsung. Boom! Ki bumi yang mengerikan langsung keluar dari tubuh mereka. Gelombang kisuan menyebar ke segala arah. Itu sangat mendominasi. Dipengaruhi oleh gelombang ki mistis, Su Ling mundur 3 hingga 4 meter ke belakang. Guo Ping tidak jauh lebih baik dari Su Ling. Dia mundur 2 hingga 3 meter ke belakang dan hampir jatuh ke tanah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Petik 2. Dengan paksa menstabilkan tubuhnya, lantai batu Guo Ping hancur. Matanya suram, dan ekspresi di wajahnya sangat serius. Pada saat ini, dia menatap dingin ke arah Su Ling dan berkata dengan suara tegas, "Dasar sampah terkutuk, trik jahat apa yang kamu gunakan untuk menghalangi telapak tanganku?" Guo Ping sangat jelas bahwa dengan kekuatannya di alam origin tingkat ke-6, bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya dengan cetakan telapak tangannya, dia masih bisa membunuh seorang seniman bela diri di alam origin tingkat ketiga dengan satu telapak tangan. Namun, situasi di depannya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Su Ling tidak hanya tidak terbunuh dengan satu serangan telapak tangan, dia bahkan telah menghalangi jejak telapak tangannya. Tidak dapat dipercaya, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Mata Guo Ping tampak dingin saat menatap Su Ling. Namun, Su Ling tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, "Karena kau ingin membunuhku, maka keluarkan semua kartumu." Sialan, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan, tetapi aku 3 tingkat lebih tinggi darimu. Selain itu, aku juga memiliki teknik kultivasi alam bumi, jadi aku tidak punya alasan untuk tidak membunuhmu. Guo Ping meraung, teknik kultivasi langkah bumi. Mendengar ini, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Dia telah berlatih teknik kultivasi alam bumi. Apakah teknik kultivasi sampah semacam ini layak untuk dipamerkan? Melihat Su Ling terkejut, Guo Ping langsung mencibir. Orang harus tahu bahwa teknik kultivasi tingkat bumi jarang terlihat di seluruh Windy Manor. Sangat mustahil bagi murid biasa untuk berlatih teknik bela diri tingkat bumi. Hanya murid berbakat yang dapat berlatih teknik bela diri tingkat bumi. Adapun Guo Ping, dia telah memasuki sekte dalam sejak lama, dan sangat dihargai oleh klan Feng. Oleh karena itu, tidak aneh baginya untuk berlatih teknik bela diri tingkat bumi. Meskipun Guo Ping hanya berada di alam origin tingkat 6, kultivasinya sudah sangat dekat dengan alam origin tingkat 7. Selain itu, ia mengolah teknik kultivasi tingkat bumi, jadi kekuatannya secara keseluruhan mungkin tidak akan berkurang bahkan jika ia bertarung melawan seniman bela diri di alam origin tingkat 7 atau bahkan jika ia berada di puncak alam origin tingkat 7. Dengan demikian, ia sangat percaya diri. Selama ia mengeluarkan semua kartu trufnya dan menghancurkan Su Ling, yang berada di alam origin tingkat ketiga, sampai mati, itu pasti bukan tugas yang sulit. Pada saat ini, tatapan Guo Ping sangat dingin. Ia menatap tajam ke arah Su Ling dan berkata dengan nada acuh tak acuh, telapak tangan pemecah awan. Pada saat ini, Guo Ping mengeluarkan inti Suan di dalam tubuhnya. Suan Qi yang tak terbatas meluap dengan liar dari inti Suan dan mengembun di telapak tangan Guo Ping. Secara bertahap, Suan Qi mengembun menjadi cetakan telapak tangan, itu sangat mendominasi. Ketika 3 prajurit lainnya melihat Guo Ping menggunakan teknik kultivasi semacam ini, ekspresi mereka semua berubah. Teknik kultivasi tingkat bumi memang luar biasa, dengan memampatkan Suan Qi dalam tubuh seseorang dan bahkan mengubahnya menjadi cetakan telapak tangan, metode ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan teknik kultivasi biasa.
Lantai kelima menara surga mendalam bergetar saat ini. Telapak tangan Guoping terbentuk. Dia dengan dingin menatap Su Ling dan berteriak, "Mati." Setelah itu, dengan suara bom, Guoping langsung meledakkan telapak tangannya. Suan Ki bumi yang mengerikan langsung mengalir keluar, menyerbu ke arah Su Ling. "Hanya Suan Kor yang berani menantangku." Su Ling tertawa dingin. 4 Suan Kor di tubuhnya muncul dengan suara Hong Long, dan Suan Ki yang ganas dan bergejolak berkumpul menuju Su Ling. Su Ling mengeluarkan Desolate Heavenly Sword. 4 Suan Kor. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Guoping atau 3 seniman bela diri lainnya, semua ekspresi mereka berubah. Su Ling hanyalah seorang seniman bela diri di alam origin tingkat ketiga, namun ia memiliki 4 Profound Core. Tidak heran ia dapat menggunakan kultivasi alam origin tingkat ketiga untuk melawan seorang seniman bela diri yang hampir mencapai alam origin tingkat ketujuh. Jika dikatakan bahwa ia memiliki 4 Suan Core, maka itu wajar saja. Bagaimanapun, Suan Ki di dalam Suan Core sudah cukup mengerikan, dan Suan Ki-nya 4 kali lebih kuat dari seorang prajurit biasa. Petik 2. Seniman bela diri bertopeng di alam asal tingkat 8 berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tatapan yang biasa dia gunakan untuk melihat Su Ling mengandung sedikit kekaguman. 9 teknik pedang surgawi mistis, bayangan tunggal. Suan Ki dari 4 inti Suan disuntikkan dengan gila-gilaan ke pedang surgawi sunyi oleh Su Ling. Pada saat ini, aura Su Ling melonjak hingga ekstrim. Matanya penuh dengan kekejaman saat dia menebas ke arah telapak tangan Guoping. Pada saat itu, 8 gambar pedang menebas telapak tangan beberapa kali. Ketika telapak tangan mendarat di bayangan pedang, itu langsung hancur. Bayangan pedang lainnya semua mendarat di tubuh Guoping. Teknik kultivasi ini jauh melampaui teknik bela diri peringkat bumi. Setelah dipotong oleh bayangan pedang, mata Guoping penuh dengan ketakutan. Dia bahkan tidak berani bermimpi bahwa orang di depannya ini mengolah teknik misterius seperti itu. Dia bahkan tidak bisa mengatakan peringkatnya dalam waktu yang singkat. 3 seniman bela diri lainnya juga terguncang. Teknik kekuatan yang ditunjukkan Su Ling terlalu aneh dan langsung menghancurkan teknik bela diri tingkat bumi. Pertarungan antara Guoping dan Su Ling benar-benar berat sebelah. Teknik kultivasi Guoping sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling. Pertarungan semacam ini seperti satu orang memegang pedang sementara yang lain memegang misil. Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Hehe, apa itu metode Ki tingkat bumi? Sambil mencibir, jejak kekejaman melintas di mata Su Ling. Kemudian, dia tiba-tiba bergerak dan langsung tiba di depan Guoping, berkata dengan suara yang dalam, "Mati." Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, pedang surgawi Desolate di tangan Su Ling mengeluarkan suara "Sila" saat menebas dari atas. Ketajaman pedang itu sungguh tak terkalahkan. Wajah Guoping memucat, wajahnya pucat saat dia meraung marah, "Kau masih tidak akan bergerak." Tepat pada saat itu, orang yang berada di alam origin tingkat 7 langsung menyerang. Setelah ledakan besar, Su Ling dipaksa mundur beberapa langkah. Su Ling tidak menyadari serangan tiba-tiba itu. Dia terdorong mundur beberapa meter, tetapi untungnya, dengan bantuan 4 inti Suan Ki di tubuhnya melimpah. Bahkan jika orang itu menyergapnya, dia tidak terluka parah. Pada saat ini, Su Ling, yang telah mundur beberapa langkah, memiliki tatapan yang sangat dingin saat dia menatap Guoping dan alam origin tingkat ketujuh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya bajingan tua Guo Jia itu memang mengirim orang lain untuk membunuhku." "Su Ling, kau sangat kuat. Tapi aku tidak percaya, dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menandingi aku dan Guoping." Seniman bela diri alam origin tingkat ketujuh memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata, dia telah menggunakan cukup banyak kekuatan dalam serangan sebelumnya, dan itu adalah serangan diam-diam. Meski begitu, dia masih tidak dapat melukai Su Ling. Dalam situasi ini, seniman bela diri alam origin tingkat ketujuh sudah tahu dengan jelas bahwa jika Su Ling benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya, mungkin dia dan Guoping tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. "Apakah kamu mengancamku?" Su Ling menyipitkan matanya dan tertawa. "Tidak," seniman bela diri alam origin berkata dengan dingin. "Hari ini, Guoping harus mati." Tatapan Su Ling menjadi gelap saat dia berkata dengan suara dingin, "Jika kamu berani menghentikanku, aku tidak keberatan membiarkanmu mati bersamaku." Sombong, sungguh sombong. Petik 2. Bagaimanapun,
Seniman bela diri itu berada di alam origin tingkat ke-7. Keterampilannya memang tidak biasa, tetapi sekarang Su Ling berani menghinanya, bagaimana dia bisa menahannya. Tiba-tiba, seniman bela diri itu meraung dan ki mistis di tubuhnya langsung menyembur keluar. Dia menatap Guo Ping dan berkata dengan kasar, "Ayo serang bersama." Awalnya dia mengira Su Ling hanyalah seniman bela diri alam origin tingkat ketiga biasa, tetapi melihatnya sekarang, kekuatan Su Ling tidak kalah sedikit pun dari seniman bela diri alam origin tingkat ke-7. Yang lebih penting, teknik kultivasi Su Ling terlalu aneh. Dengan pedang besi berkarat, dia memadatkan 8 bayangan, dan masing-masing bayangan ini mengandung ki pedang yang kuat, hampir tak terkalahkan. Bahkan dengan teknik kultivasi Earthier milik Guo Ping dan Cloud Breaking Palm, dia tidak bisa bertahan melawan mereka. Bagus, ayo serang bersama. Tidak peduli apa, kita harus membunuh Su Ling. Teriak Guo Ping. Kekuatannya tidak biasa, dan kekuatan keseluruhannya sebanding dengan alam origin tingkat 8. Dikatakan bahwa Zhao Qing telah membunuh seorang seniman bela diri di alam origin tingkat 8, dan dia sangat terkenal di beberapa kota terdekat. Sialan, Su Ling, kau harus mati hari ini. Petik 2. Dia sangat yakin bisa membunuh Su Ling, karena dia adalah seorang seniman bela diri yang kekuatannya mendekati alam origin tingkat ke-7. Sekarang, dengan bantuan Zhao Qing, yang berada di alam origin tingkat ke-8, dan dengan bantuan mereka berdua bekerja sama, jelas bukan hal yang sulit untuk membunuh seorang seniman bela diri di alam origin tingkat ke-9. Memikirkan hal ini, Guo Ping segera berteriak. Matanya penuh dengan keganasan saat dia langsung mengambil tindakan dan menyerang Su Ling. Tanpa menahan sedikit pun, Zhao Qing melepaskan tekniknya yang sombong dan langsung berlari di depan Su Ling. Su Ling mencibir. Pedang surgawi yang sunyi di tangannya bergetar. Pedang ki yang tak terbatas dan sombong langsung mengalir ke segala arah. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia bergegas menuju Zhao Qing dan Guo Ping. Su Ling, dengan kekuatanmu dan tekanan dari teknik kultivasimu, kamu paling banyak bisa berada di alam origin tingkat ke-7. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kau tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kucing hitam yang berbaring di laut Ki Su Ling dengan cepat mengingatkannya. Aku mengerti, jadi aku berencana untuk membunuh Guo Ping terlebih dahulu. Dia hanya berada di alam origin tingkat 6. Kurasa tidak sulit bagiku untuk membunuhnya dengan kekuatan penuhku. Su Ling sangat jelas tentang apa yang dikatakan kucing hitam itu. Karena itu, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan mengunci niat membunuhnya ke tubuh Guo Ping. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Su Ling, yaitu membunuh Guo Ping. Suan ki dari 4 inti suan dengan liar mengalir keluar, mendorong aura ki Su Ling hingga batasnya. Pedang ki dari pedang surgawi. Desolate di tangannya juga terkunci ke tubuh Guo Ping saat ini. Meskipun Guo Ping dan Zhao Qing sangat kuat, Su Ling sama sekali tidak peduli dengan Zhao Qing. Dia hanya ingin membunuh Guo Ping. Jadi, ketika Guo Ping dan Zhao Qing bergerak pada saat yang sama, Su Ling hanya peduli pada satu orang. Semua kekuatannya terpusat pada satu pedang yang menebas ke arah Guo Ping. Meskipun telapak awan jatuh milik Guo Ping adalah teknik bela diri tingkat bumi, di bawah pedang Su Ling, sekuat apapun telapak awan jatuh miliknya, itu tetap hancur seketika. Bahkan dalam mimpinya, Zhao Qing tidak akan pernah membayangkan bahwa Su Ling akan mengabaikan serangannya dan menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan ganasnya. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan Su Ling di awal. Zhao Qing mengerahkan seluruh tenaganya ke tubuh Su Ling, dan serangan pedang dahsyat yang ditebas Su Ling langsung mendarat di kepala Guo Ping. Guo Ping langsung terkoyak oleh cahaya pedang, berubah menjadi kabut berdarah. Bau darah yang pekat membuat orang merasa mual. Guo Ping meninggal dalam keputusasaan. Bahkan sampai saat kematiannya, dia tidak mengerti bahwa Su Ling benar-benar berani melakukan ini. Dia mempertaruhkan seluruh tenaganya pada Guo Ping. Dia tidak ragu untuk menghadapi serangan Zhao Qing secara langsung. Pada saat Guo Ping terbunuh, seluruh tubuh Su Ling terlempar selusin meter ke belakang, menabrak dinding paviliun lantai 5 dengan keras, menyebabkan lantai 5 sedikit bergetar. Su Ling memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Saat dia jatuh dari udara, pedang surgawi desolate di tangannya mendarat di tanah dengan keras. Zhao Qing menatap Guo Ping yang dipenggal. Pada saat ini, dia sangat marah. Kita harus tahu bahwa alasan dia memasuki menara surga mendalam adalah untuk melindungi Guo Ping, dan alasan berikutnya adalah untuk membantu Guo Ping membunuh Su Ling.
Namun sekarang, bukan saja Suling tidak terbunuh, Guo Ping malah dibunuh oleh Suling. Pada saat ini, mata Zhao Qing dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Guo Jia, jadi dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya kepada Suling. Seketika, dia melihat ke arah Suling dan melihat Suling yang berwajah pucat telah mengambil pedangnya sekali lagi. Suling memuntahkan seteguk darah dan matanya merah padam. Dia memaksakan diri untuk berdiri dan tertawa terbahak-bahak beberapa kali sebelum berteriak kepada Zhao Qing, "Aku berkata bahwa jika dia ingin mati, maka dia harus mati." Sungguh kalimat yang kejam. Mendengar ini, wajah Zhao Qing menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya karena marah. Matanya dipenuhi dengan tatapan kejam dan kejam saat dia menatap Suling. Dia berteriak, "Aku ingin kau mati." Seketika sosok Zhao Qing menghilang dan muncul kembali di hadapan Suling. Ia harus membunuh Suling untuk memberi penjelasan kepada Guo Jia. Kalau tidak, Guo Jia tidak akan pernah melepaskannya. "Sialan, semua ini terjadi karenamu. Kalau kau tidak mati, aku khawatir aku juga tidak akan bisa bertahan hidup." Zhao Qing meraung marah. Kemudian, ia meninju ke bawah dengan tinjunya yang seperti petir. Diiringi suara guntur, tinjunya hampir mengenai tubuh Suling. Namun, tepat pada saat ini, di saat kritis, sesosok bayangan langsung muncul di hadapan Zhao Qing, dan membantu Suling menangkis serangan ganas Zhao Qing. Kemudian, Zhao Qing terlempar ke belakang dengan suara "boom" dan ia langsung kehilangan tenaga hidupnya. Suling melihat dengan saksama dan terkejut. Di sisi kiri dada Zhao Qing, ada lubang seukuran kepalan tangan. Tidak diragukan lagi, Zhao Qing dibunuh oleh seseorang saat itu juga. Dan di lantai 5, satu-satunya orang yang bisa membunuh Zhao Qing dengan keterampilan. Seperti itu kemungkinan besar adalah wanita yang berada di level 8 alam origin. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap wanita di level 8 alam origin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kaulah yang melakukannya?" Wanita itu sengaja menyamar sebagai wanita dan cadar hitam menutupi wajahnya. Menghadapi pertanyaan Suling, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Aku tidak melakukannya untuk membantumu. Itu karena hanya 2 orang di sini yang bisa melewati lantai 5. Pada saat itu, hati orang yang berdiri di sebelah wanita yang berada di puncak level 7 alam origin menjadi dingin dan dia dengan cepat berkata, "Aku menyerah." Petik 2. Petik 2. Suling melirik orang itu dan langsung menunjukkan ekspresi tak berdaya. "Tolong, setidaknya, kau harus memiliki tulang punggung." Namun, Suling tahu betul bahwa bahkan jika puncak alam origin level 7 ingin memperebutkan 2 tempat untuk menyelesaikan panggung, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan. Itu karena wanita di alam origin level 8 itu jelas-jelas membantu Suling dengan sengaja. Dalam situasi seperti itu, dia mungkin juga menyerah atas kemauannya sendiri dan setidaknya menyelamatkan hidupnya. "Selamat, kalian berdua telah lulus ujian kelima dan sekarang dapat menantang ujian keenam." Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari dalam menara surga yang mendalam. Wanita bertopeng itu menoleh dan menatap Suling dalam-dalam. Kemudian, dia berjalan menuju lantai 6. Suling tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan beberapa pil penguat asal dari dadanya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ketika dia menerima pukulan dari Zhao Qing, tubuhnya memang mengalami cedera serius. Petik 2. Petik 2. Di luar menara surga yang mendalam. Melihat cahaya di lantai 6 menara surga yang mendalam menjadi terang, Guo Jia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sepertinya Suling, makhluk terkutuk itu, telah terbunuh." Mendengar perkataan Guo Jia, mata Yang Zhen menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Haha, siapa tahu siapa yang akan mati." Siapapun yang mampu melewati tahap ke-6 sudah menjadi pusat perhatian keluarga kerajaan, Akademi Danwu, Paviliun Raja Pedang, Istana Windlass, dan kekuatan besar lainnya. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memiliki bakat seperti ini? Haha, Yang Zhen, apakah kamu masih berbohong kepada dirimu sendiri? Pinger adalah seniman bela diri di alam origin tingkat ke-6. Aku bahkan menemukan seorang seniman bela diri di alam origin tingkat ke-7 untuk melindunginya. Menurutmu siapa lagi yang bisa mencapai alam origin tingkat ke-6 selain Pinger? Guo Jia tertawa. "Kamu." Kenyataannya, perkataan Guo Jia sangat masuk akal. Para seniman bela diri yang telah memasuki menara surga mendalam, yang berada di alam origin tingkat ke-7, sudah dianggap sebagai eksistensi terkuat.
Jika semuanya seperti yang diharapkan Guo Jia, maka seniman bela diri yang telah memasuki alam origin tingkat ke-6 pastilah Guo Ping. Memikirkan hal ini, hati Yang Zhen menjadi dingin. Jika Guo Ping mampu mencapai level ke-6, bukankah itu berarti Su Ling dan Unrivaled Super Hoti sama-sama mati? Hanya 2 orang yang diizinkan melewati lantai 5 menara surga mendalam. Sekarang setelah seseorang memasuki lantai 6, ini berarti bahwa seniman bela diri lainnya semuanya telah terjebak di lantai 5. Jika Guo Ping, yang berada di level ke-7 alam asal, dengan sengaja menghentikan Su Ling dan Unrivaled di lantai 5, maka mereka berdua tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Pikiran Yang Zhen bergetar saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kemudian, matanya berubah sedingin es saat dia melotot ke Guo Jia. Jika sesuatu terjadi pada Unrivaled Super Hoti, kamu hanya perlu menunggu perang dimulai dengan City Lord's Mansion. Haha, ayo, bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Ketika Pinger naik ke level ke-9, itu pasti akan mengguncang seluruh kekaisaran Lanking. Pada saat itu, apakah kursimu di posisi City Lord akan menjadi masalah? Petik 2. Guo Jia mencibir. Kau, Yang Zhen merasa takut dalam hatinya. Jika Guo Ping melangkah ke lantai 6 dan beruntung berhasil mencapai lantai yang lebih tinggi, maka Guo Ping pasti akan menjadi fokus pelatihan kekaisaran Lanking, dan dia bahkan mungkin langsung bergabung dengan keluarga kerajaan. Pada saat itu, status keluarga Guo di kota Yangzhou pasti akan meningkat karenanya. Petik 2. Petik 2. Su Ling dan gadis itu memasuki lantai 6 bersama-sama. Lantai 6 itu kosong dari orang-orang. Di ruang gelap ini, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Siapa namamu? Su Ling berjalan di belakang wanita itu dan bertanya. Wanita itu menatap Su Ling dengan dingin dan berkata, alasan mengapa kau bisa memasuki level ke-6 hanya karena aku bersedia. Aku menyarankanmu untuk berbicara lebih sedikit. Jika kau berbicara terlalu banyak, kemungkinan besar kau akan mati. Aku tidak tahu, tapi dia adik perempuan yang kasar. Tapi aku mengerti, wanita akan selalu menjadi lebih gila setelah beberapa hari. Sambil tertawa ringan, Su Ling menggodanya. Namun saat ini, seberkas cahaya dingin dan tajam langsung tiba di leher Su Ling. Gadis itu menghunus pedang dingin sepanjang 3 kaki dan berkata dengan suara yang dalam, jika kau berani mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi, aku akan membunuhmu. Pedang itu tidak buruk, kelihatannya sangat tajam. Su Ling tersenyum dan berkata, jangan pernah berpikir untuk membuatku takut sampai mati. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya. Petik 2. Mendengar kata-kata Su Ling, wanita itu langsung menyarungkan pedang panjangnya dan melepaskan cadar yang menutupi wajahnya. Wajah yang sangat cantik langsung muncul di garis pandang Su Ling. Su Ling tertegun. Ia menatap wanita di depannya cukup lama sebelum menjawab, dia terlihat sangat cantik. Kau berbeda dari yang kubayangkan, kata wanita itu. Kau mengenalku? Tanya Su Ling penasaran. Hehe, di seluruh ibu kota, seharusnya ada beberapa orang yang tidak tahu tentang masalah pembatalan pertunanganmu oleh Lu Sueyao. Wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tapi aku sangat penasaran. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak kalah dengan Lu Sueyao. Mengapa dia ingin membatalkan pertunangan denganmu? Tidak bisakah kau mengatakan, putuskan pertunangan, satu persatu. Hargai aku, ya, dia dan aku memutuskan pertunangan setelah kesepakatan dibuat. Su Ling berkata tanpa daya. Berapa kali ia harus menjelaskan hal ini kepada yang lain sebelum mereka mengerti bahwa ia dan Lu Sueyao benar-benar telah memutuskan pertunangan dan tidak membatalkannya. Secara logika, jika seorang pria dibatalkan pertunangannya, itu akan menjadi aib dan penghinaan yang besar. Namun, dari apa yang kulihat, kau tampaknya tidak marah sama sekali. Wanita itu menyipitkan matanya dan berkata, mengapa aku harus marah ketika kita memiliki kesepakatan untuk membatalkan pertunangan? Su Ling tertawa getir. Apakah kau bersedia? Mungkinkah kau bersedia dibatalkan oleh Lu Sueyao? Harus diketahui bahwa Lu Sueyao adalah putri surga yang terkenal dan sombong di kota kekaisaran. Dia sekarang telah bergabung dengan akademi, dan bahkan menjadi murid wakil kepala sekolah. Selain itu, dia memiliki pertunangan dengan pangeran ke-6. Jika tidak ada yang salah, dia bahkan mungkin menikahi pangeran ke-6. Wanita itu berkata sambil menatap Su Ling. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi Su Ling saat mendengar bahwa Lu Sueyao dan pangeran ke-6 telah bertunangan. Namun, Su Ling telah mengecewakannya.
Setelah mendengar bahwa Lu Sueyao dan Pangeran ke-6 telah bertunangan, Su Ling hanya tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menjadi besar atau kecil? Petik 2. Wanita itu tercengang. Meskipun Lu Sueyao dan Pangeran ke-6 telah bertunangan, Su Ling sama sekali tidak merasa dipermalukan. Pertanyaan yang paling dikhawatirkan Su Ling adalah apakah Lu Sueyao akan menjadi murid Pangeran ke-6 atau tidak. Bukankah kekhawatiran ini terlalu aneh? Pangeran ke-6 adalah keluarga kerajaan. Lu Sueyao bisa menikahinya sudah cukup baik. Wanita itu berkata dengan ringan. Dengan kata lain, dia menjadi anak kecil. Su Ling tertawa getir dan berkata, ketika kami memutuskan pertunangan, aku menyarankannya untuk menikahi pria yang paling dicintainya. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak mengerti apa sebenarnya yang kumaksud dengan kata-kata itu. Apakah kamu tidak marah sama sekali? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Marah. Tentu saja aku marah. Su Ling berkata dengan agak marah. Itu benar. Bagaimanapun, dia adalah mantan tunanganmu, dan dia akan segera menikah dengan seseorang dari keluarga kerajaan. Melihat dia menikah dengan sangat baik, wajar saja jika dia marah. Wanita itu tertawa. Petik 2. Su Ling terdiam dan bertanya langsung, apa yang kamu bicarakan? Aku marah karena Lu Sueyao tidak menikahi orang yang benar-benar dicintainya. Dalam hidup ini, jika kamu tidak bisa bersama orang yang benar-benar dicintai, lalu apa artinya hidup? Apakah benar-benar bahagia menikahi seseorang yang tidak kamu sukai demi kekuasaan, uang, status? Mendengar kata-kata Su Ling, wanita itu langsung terdiam. Dia menatap Su Ling dengan tatapan kosong, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Su Ling melanjutkan, untuk mencintai seseorang, kamu rela mengorbankan hidupmu untuk orang itu. Jika aku harus menikahi seseorang yang tidak kusukai untuk mendapatkan semua yang kuinginkan, aku lebih baik tidak pernah hidup. Lu Sueyao adalah mantan tunanganku. Melihatnya menikah dengan seseorang yang tidak kusukai, aku merasa kasihan padanya dan juga merasa marah padanya. Kau, wanita itu menatap Su Ling yang memiliki ekspresi tegas. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Di mata Su Ling, cinta yang indah tampaknya berada di atas kekuasaan, uang, status, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Namun, Lu Sueyao mungkin tidak akan pernah bahagia lagi dalam hidup ini. Su Ling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap wanita di depannya dan berkata, kau masih belum memberitahuku namamu. Han Ruxue, kata wanita itu. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata, setelah datang ke lantai 6 begitu lama, aku ingin tahu apa yang akan kamu uji. Berdengung. Pada saat ini, suara gemetar terdengar, dan suara berat terdengar berkata, penilaian temperamen lantai 6. Dalam sekejap, hutan bambu muncul di garis pandang Su Ling. Hutan bambu ini adalah hutan bambu pembunuh jantung. Han Ruxue langsung terkejut saat alisnya berkerut erat. Hutan bambu penghukum jantung ini hanyalah ilusi, tetapi kekuatannya jauh melampaui yang ada di dunia nyata. Selama kamu bisa berjalan 100 langkah di hutan bambu, kamu akan lulus ujian dan mencapai lantai 7. Suara berat itu berkata sekali lagi. Sesederhana itu, Su Ling terkejut. Namun saat ini, dia mendengar Han Ruxue menjelaskan, ada banyak situasi kacau di hutan bambu penghukum hati yang dapat dengan mudah menyihir kepribadian seorang praktisi bela diri. Oleh karena itu, hutan bambu terutama menguji ketabahan mental seorang praktisi. Jika kekuatan mental Anda cukup kuat, 100 langkah tidak akan terlalu sulit. Namun, jika hati Anda terguncang, Anda mungkin tidak akan mampu melangkah 10 langkah. Jadi seperti itu, Su Ling menganggukkan kepalanya, sambil berpikir. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, saya telah lama memantapkan hati saya di jalur seni bela diri. Karena hutan bambu penghukum hati ini dapat menguji karakter saya akan mencoba keberuntungan saya. Segera setelah itu, Su Ling melirik Han Ruxue dan berjalan menuju hutan bambu patah hati. Su Ling, melihat Su Ling memasuki hutan bambu penghukum hati tanpa berkedip, Han Ruxue tertegun sejenak. Dia ingin mengingatkan Su Ling tentang kedalaman hutan bambu penghukum hati, tetapi Su Ling telah memasuki ilusi hutan bambu dan menghilang dari pandangannya. Setelah memasuki hutan bambu penghukum hati, Su Ling berjalan di sepanjang jalan kecil. Jalan setapak itu dilapisi batu kapur, cukup besar untuk dilalui seseorang. Di sekelilingnya tumbuh bambu setebal pergelangan tangan seseorang,
dan dari waktu ke waktu, daun-daun hijau muda akan jatuh ke tanah. Ilusi hutan bambu penghukum hati terlalu realistis. Sedetik yang lalu, dia masih berada di tingkat ke-6 menara surga yang mendalam. Namun sekarang, dia telah tiba di hutan bambu, dan hutan bambu ini praktis nyata. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menerima sehelai daun bambu. Berjalan di sepanjang jalan sempit, tak lama kemudian, Suling telah berjalan 50 langkah. Menurut suara berat itu, selama Suling bisa berjalan 100 langkah, dia akan lulus ujian di lantai 6. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan senyum. Awalnya dia mengira ujian lantai 6 akan sangat sulit, tetapi ternyata tidak. Tapi, pada saat ini, tepat saat Suling melangkah ke 51, rumpun bambu di sekitarnya yang setebal pergelangan tangan seseorang mulai bergetar hebat. Batang bambu bergetar hebat dan daun-daun hijau mulai berguguran dari batang bambu. Sehelai daun bambu mendarat di lengan Suling. Daun willow itu seperti pisau tajam karena langsung memotong lengan Suling, meninggalkan luka berdarah yang jelas dan terlihat. Sejumlah kecil darah mengalir keluar dari luka itu. Suling mengerutkan kening saat dia melihat luka di lengannya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat ribuan daun bambu terbang ke arahnya. Daun-daun bambu itu menjadi sangat aneh. Tepi daunnya sangat tajam, seperti pisau yang telah terbuka. Aku berhasil berjalan 50 langkah terakhir dengan lancar. Namun, sejak awal langkah ke-51, daun bambu itu benar-benar berubah menjadi pisau. Suling mengerutkan kening saat sosoknya berubah. Dia menggunakan langkah bintangnya untuk menghindari serangan daun bambu. Namun, Suling tidak dapat menghindari daun bambu karena jumlahnya terlalu banyak. Daun bambu terus mendarat di tubuh Suling dan memotong tubuhnya. Ini karena dia baru mengambil 51 langkah, dan masih jauh dari 100 langkah. Jika daun bambu terus menyerangnya, dia tidak akan bisa mengambil 100 langkah. Memikirkan hal ini, Suling segera berteriak dan mencoba menggunakan ki mistis di tubuhnya untuk bertahan melawan serangan dari daun bambu. Namun, ketika Suling melepaskan ki mistisnya, kekuatan serangan daun bambu langsung meningkat beberapa kali lipat, langsung menembus pertahanan Suling dan membelah tubuhnya. Di dalam hutan bambu penghukum hati, tubuh Suling dipenuhi luka dan darah terus mengalir keluar. Semakin dia melawan, semakin ganas daun bambu itu. Semakin kuat semangat juangku, semakin kuat serangan daun bambuku. Jika aku menarik kembali semangat juangku dan bahkan menekan ki mistisku, apakah daun bambu itu masih akan menyerangku? Suling langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan dengan cepat menarik kembali niat bertarungnya dan menekan Suan Qi di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, daun bambu menjadi selambat daun maple yang melayang di udara. Suling mengulurkan tangannya dan menangkap salah satu daun. Baru sekarang dia menyadari bahwa daun bambu itu tidak lagi memiliki kekuatan ofensif. Jadi begitu, daun bambu ini hanya akan menyerang mereka yang memiliki kemauan untuk bertarung, dan mereka yang sudah memiliki kekuatan untuk bertarung. Suling tertawa pelan. Setelah menerobos tahap pertama, Suling melangkah maju sekali lagi. Dia mengambil langkah ke-52. Ketika dia mengambil langkah ini, lingkungan di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Dengan sangat cepat, Suling mencapai langkah ke-60. Ketika dia terus maju, hutan bambu di sekitarnya langsung terbakar. Ular api bumi yang mengerikan itu berenang di dalam hutan bambu. Raungan, ular api itu seperti ular sungguhan, mencabik-cabik Suling. Namun kali ini, hati Suling sangat teguh. Dia membiarkan ular api itu menyerangnya dan menggigit tubuhnya. Sensasi terbakar yang hebat membuat Suling menjerit pelan. Rasa sakit dari ular api yang menggigitnya juga sangat nyata. Pada saat itu, Suling bahkan merasa bahwa ular api ini benar-benar ada. Namun dengan sangat cepat, Suling menolak anggapan ini. Tidak peduli bagaimana ular api itu menyerangnya, dia akan selalu bergerak maju dengan hati yang teguh. Seiring berjalannya waktu, lengan Suling sudah terbakar hingga garing. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak takut karena dia yakin bahwa semua yang ada di sekitarnya palsu. Dengan sangat cepat, Suling melangkah ke 71. Ular api yang menggigit tubuh Suling menghilang dengan suara, "Hu." Menggantikannya adalah Gletser. Ya, dalam pandangan Suling, dunia es dan salju muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, sepatu di kaki Suling meledak dengan keras, menyebabkan Suling bertelanjang kaki.
Suling melirik tanah di bawah kakinya dan masih menggertakkan giginya saat dia berjalan menuju gletser. Es yang membeku menusuk telapak kaki Suling, tetapi hati Suling tetap teguh. Di atas gunung es, kaki Suling memutih karena kedinginan dan dia bahkan mengalami radang dingin. Namun, Suling tidak menunjukkan niat untuk mundur. Dia masih berjalan. Ketika dia melangkah ke 81, dia memuntahkan darah dan gletser di bawah kakinya menghilang. Namun, ia telah menua lebih dari 10 tahun, menjadi seorang pria tua dengan rambut seputih salju. Kulit di wajahnya sangat keriput. Ia batuk darah, tetapi ia terus melangkah maju. Pikiran dan tubuhnya lelah, jadi ia tidak berhenti. Tidak lama kemudian, Suling melangkahkan kakinya yang ke-91. Saat ini, dia sudah menjadi seorang lelaki tua yang kakinya penuh radang dingin dan tangannya terpanggang api. Dia tampak seperti baru saja mengalami siksaan yang paling menyakitkan. Namun, tepat setelah itu, pemandangan di depan matanya berubah lagi. Suling tiba di gerbang klan Su. Dia berada di hutan bambu penghukum hati, tetapi pemandangan di depan matanya memang pemandangan di luar gerbang klan Su. Dia mengulurkan tangan tuanya dan mendorong gerbang utama klan Su hingga terbuka. Kemudian, dia melihat pemandangan yang sangat berdarah dan kejam. Semua anggota klan Su telah terbunuh. Kepala Su Yunsan dipenggal, dan dia bahkan tidak menutup matanya saat dia meninggal. Saat ini, klan Su seperti neraka di bumi. Darah mewarnai seluruh klan Su menjadi merah, dan mayat-mayat berserakan di tanah. Itu sangat mengerikan. Melihat pemandangan di depannya, Suling mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Matanya merah dan itu sangat mengerikan. Di luar hutan bambu penghukum hati, ketika Han Ruksue mendengar raungan marah Suling, ekspresinya berubah drastis. Dia mencoba untuk bergegas masuk ke hutan bambu pembunuh hati, tetapi dihentikan oleh suara berat itu. Semua yang ada di hutan bambu penghukum hati hanyalah ilusi. Apa yang dia lihat, hanyalah ilusi. Semua yang ada di sini hanyalah ujian mentalitas seseorang. Jika kamu masuk sekarang, itu sama saja dengan kegagalan. Kata suara berat itu. Dia secara alami tahu bahwa semua yang ada di dalam hutan bambu penghukum hati adalah ilusi. Tetapi alasan hutan bambu penghukum hati disebut hutan bambu penghukum hati adalah karena pemandangan di dalam hutan bambu itu terlalu realistis. Mustahil bagi praktisi bela diri yang memasuki hutan itu untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Han Ruksue tidak tahu siksaan macam apa yang dialami Suling di hutan bambu penghukum hati saat ini, tetapi ketika dia mendengar raungan marah tadi, dia tahu bahwa Suling pasti telah melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Inilah hal aneh tentang hutan bambu penghukum hati. Suling, apakah kau bisa melangkah ke 100 langkah atau tidak, itu sepenuhnya tergantung padamu. Selama kau berhasil menembus ilusi itu, kau pasti bisa melewatinya. Han Ruksue berkata dengan suara pelan. Di hutan bambu pembunuh hati, Suling terjebak dalam ilusi. Di depan matanya, keluarga Su telah dimusnahkan, Gunung Suyun telah terbunuh, dan seluruh keluarga Su telah berubah menjadi sungai darah. Tidak, semua ini hanya ilusi. Semua yang ada di hadapanku hanyalah ilusi. Ayahku masih hidup dan sehat, dan klan Su belum hancur. Semua ini palsu, semua untuk menghentikanku melangkah maju. Hatiku yang berjiwa seni bela diri tidak bisa dihancurkan. Bagaimana aku bisa terpikat oleh ilusi-ilusi ini? Petik 2. Suling menggigit ujung lidahnya dengan keras sambil berteriak kesakitan. Dalam sekejap, dia terbangun dari ilusi dan terus melangkah maju. Langkah ke-92, langkah ke-93. Dengan sangat cepat, Suling tiba di langkah ke-99. Namun, ketika dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah ke-100, sebuah bayangan humanoid muncul di depannya. Bayangan itu memang Su Xiaojie. Kakak Su, selamatkan aku. Jika kau mengambil langkah ke-100, mereka akan membunuhku. Adik perempuan belum ingin mati. Suster Su berteriak, suaranya sangat melengking. Setelah mendengar teriakan minta tolong, hati Suling bergetar dan ekspresinya menjadi sangat serius. Meski begitu, dia masih menggelengkan kepalanya dan dengan paksa mengambil langkah ke-100-nya. Boom! Ketika Suling mengambil langkah ke-100-nya, hutan bambu di sekitarnya benar-benar menghilang. Bahkan ilusi yang muncul sebelumnya juga menghilang. Suling tampaknya telah pingsan saat dia sekali lagi muncul di lantai 6. Ketika Han Ruksue melihat Suling dalam keadaan seperti itu, dia dengan cepat maju dan berteriak, Suling, kamu baik-baik saja.
Su Ling agak bingung. Setelah mendengar teriakan Han Ruxue, butuh beberapa saat baginya untuk bangun. Aku baik-baik saja. Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Han Ruxue. Apa sebenarnya yang kamu lihat di dalam? Han Ruxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang mustahil. Su Ling menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Han Ruxue mengangguk. Kemudian, dia berkata, kamu sudah lulus. Hal berikutnya yang harus kulakukan adalah menantang hutan bambu pembunuh hati. Kamu harus berhati-hati. Ingat, semua yang ada di hutan bambu penghukum hati ini palsu. Yang harus kamu lakukan adalah terus maju, terus maju, terus maju. Su Ling dengan serius menatap Han Ruxue dan mengingatkannya. Bagus, aku akan berhati-hati. Petik 2. Han Ruxue tersenyum dan berjalan menuju hutan bambu penghukum hati. Ketika Han Ruxue menghilang ke dalam hutan bambu penghukum hati, Su Ling mengeluarkan beberapa pil penguat asal dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia tahu itu adalah ilusi, dia masih menghabiskan banyak energi mendalamnya di hutan bambu penghukum hati. Tepat ketika Su Ling hendak menyerap pil penguat asal untuk mendamaikan tubuhnya, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar, semua yang kau lihat di hutan bambu penghukum hati berevolusi dari iblis hati di dalam dirimu. Mendengar ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku bertanya bagaimana cara menyingkirkan iblis dalam diriku? Jika seseorang tidak takut, dia dapat mengusir iblis dalam hatinya. Suara itu berkata, ketika orang hidup, mereka hidup karena mereka terikat. Bagaimana ini bisa dianggap tidak takut? Jika orang tua mereka dibunuh oleh seseorang, dan orang yang mereka cintai di penjara, bukankah mereka juga harus takut? Su Ling bertanya, memiliki hati seorang ahli dan menjadi ahli sejati memungkinkan seseorang untuk tidak takut. Suara itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Pada saat ini, di lantai atas menara surga yang mendalam, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu duduk bersila di lantai. Pada saat ini, di lantai atas menara surga yang mendalam, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu duduk bersila di lantai menara. Ketika Su Ling mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bagi seorang yang sangat kuat, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh ini, dan dia seharusnya tidak merasa takut. Akan tetapi, ketika Su Ling berada di hutan bambu penghukum hati, dia secara pribadi menyaksikan Su Yun dibunuh dan Su Xiaomei ditangkap. Dia benar-benar takut, karena dia takut Su Yun tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi Su Yun San dan Su Xiaomei. Junior mengerti, Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Ya, suatu hari, jika kamu benar-benar dapat memasuki hutan bambu penghukum hati, aku harap kamu dapat melangkah 1000 langkah dan bukan hanya 100 langkah. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu membuka matanya yang berwarna abu-abu kecoklatan dan berkata. Su Ling menganggukkan kepalanya diam-diam. Sebagai pria dengan dua kehidupan, baginya, dia bukan lagi dewa perang dari kehidupan sebelumnya yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, dia adalah putra Su Yun, saudara laki-laki Su Xiaomei. Meminta Su Ling untuk menyerah pada mereka yang peduli padanya dan berlatih seni bela diri dengan sepenuh hati adalah sesuatu yang tidak dapat dia capai apapun yang terjadi. Hanya dengan menjadi lebih kuat, aku dapat melindungi orang-orang yang benar-benar ingin aku lindungi. Mata Su Ling langsung berubah menjadi sangat tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam. Namun, tepat pada saat ini, suara pucih terdengar. Han Ruxue memuntahkan seteguk darah. Dia sebenarnya telah diledakkan keluar dari hutan bambu penghancur hati setelah meninggalkan hutan bambu penghukum hati. Ekspresi Han Ruxue menjadi gelap dan matanya tak bernyawa. Su Ling mengeluarkan pil penguat asal dan langsung memasukkannya ke mulut Han Ruxue. Kemudian, Su Ling berteriak, Han Ruxue, Han Ruxue. Seolah mendengar panggilan Su Ling, Han Ruxue terbangun dari kesulitannya. Sepasang mata gelapnya perlahan-lahan mendapatkan kembali pesonanya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah lulus? Tanya Su Ling. Haha, aku berhasil mengambil langkah ke-100. Han Ruxue menjawab dengan senyum yang sulit. Asalkan kamu lulus. Selanjutnya, kita bisa memasuki ujian ke-7. Hanya ada 2 tahap tersisa menuju tahap akhir. Kata Su Ling sambil membantu Han Ruxue berdiri. Han Ruxue mengangguk. Ayo pergi ke lantai 7 bersama-sama. Melihat wajah pucat Han Ruxue, Su Ling merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang telah dilihat Han Ruxue di hutan bambu penghukum hati,
Tetapi Suling tahu dengan jelas bahwa ilusi yang diciptakan oleh hutan bambu penghukum hati itu pasti ditujukan pada sesuatu yang paling dihargai oleh para seniman bela diri. Semakin Suling peduli pada Su Yun San dan Su Xiaomei, semakin menyedihkan situasi Su Yun dan Su Xiaomei saat dia berada di hutan bambu penghancur hati. Dia percaya bahwa Han Ruxue juga telah melihat kematian orang yang paling dia sayangi di hutan bambu penghukum hati. Han Ruxue hanyalah seorang wanita. Tidak mudah baginya untuk keluar dari ilusi ini. Saat dia memikirkan hal ini, tatapan Suling ke arah Han Ruxue mengandung sedikit kekaguman. Dengan sangat cepat, Suling mendukung Han Ruxue dan mereka berdua tiba di lantai 7. Saat mereka berdua mencapai lantai 7, dari luar, lantai 7 menjadi sangat terang. Itu adalah simbol yang menandakan bahwa seseorang telah memasuki lantai 7. Melihat ini, Guo Jia tertawa terbahak-bahak. Bakat Pinger memang hebat, dia sudah mencapai lantai 7. Sepertinya Pinger punya peluang besar untuk menembus lantai 9 dan menjadi jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Seniman bela diri terkuat di Menara Surga Mendalam mungkin adalah Guo Ping, yang berada di level ke-7 alam asal. Namun siapa sangka bahwa Guo Jia benar-benar telah mengatur seniman bela diri di level ke-7 alam asal. Dengan kata lain, Guo Ping adalah seniman bela diri yang paling mungkin lulus ujian lantai 5 dan 6 di Menara Surga Mendalam ini. Memikirkan hal ini, tatapan Yang Zhen berubah sangat dingin. Dia melotot tajam ke arah Guo Jia. Saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika sesuatu terjadi pada Yang Wudi di Menara Surgawi Mendalam, rumah wali kota pasti akan memulai perang dengan keluarga Guo. Di dalam Menara Surga yang mendalam, Suling dan Han Ruxue tiba di lantai 7 bersama-sama. Saat ini, lantai 7 kosong. Aku ingin tahu apa yang akan diuji di lantai 7. Berdiri di lantai 7, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Ruxue juga menggelengkan kepalanya, tetapi dengan sangat cepat, dia terkejut. Dia menunjuk ke depannya dan berteriak, "Suling, apa yang kamu lihat di sana?" Suling tertegun sejenak dan berkata, "Itu Tungku Pil. Jelas tidak ada di sana tadi. Kapan Tungku Pil ini muncul?" Menempa pil kelas 4 dihitung sebagai lulus ujian tingkat ke-7. Suara berat itu segera bergema. Setelah mendengar kata-kata ini, Suling langsung sangat gembira dan tertawa, bukankah ini agak terlalu sederhana? Han Ruxue tertegun sejenak. Melihat Suling yang puas diri, dia berkata dengan senyum pahit, "Kamu hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat kedua puncak. Apakah memurnikan pil tingkat keempat benar-benar semudah itu?" Petik 2. Itu memang sangat sederhana. Suling tersenyum dan melangkah maju. "Bisakah aku memurnikan pil racun? Asalkan itu pil obat tingkat 4, tidak apa-apa." Suara berat itu berkata. Dan saat ini, di tingkat atas Menara Surga yang mendalam, lelaki tua berpakaian hitam di samping lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Dia berkata dengan ringan, "Bukankah kekuatan jiwa orang ini berada di puncak tingkat 2? Tetua berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Dia memang berada di puncak tingkat 2, tetapi karena dia mengatakan bahwa dia dapat memurnikan pil tingkat 4, maka biarkan dia mencobanya. Bagaimana jika dia benar-benar berhasil memurnikannya?" Petik 2. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Memurnikan pil obat kelas 4 dengan kekuatan jiwa dari puncak kelas 2 benar-benar bodoh. Tanpa menunggu kata "mimpi" keluar dari mulutnya, Suling sudah berjalan ke depan tungku alkimia. Tanpa menunggu kata "mimpi" keluar, Suling sudah berjalan ke depan tungku alkimia. Tidak lama kemudian, warna tungku berubah. Itu sangat panas. Suling melemparkan ramuan di sebelah tungku ke dalam tungku. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya dan secara akurat membakar ramuan itu, lalu membuang kotoran darinya. Orang ini benar-benar mulai meramu pil. Kelas 4. Dilihat dari tindakannya, dia jelas bukan seorang pemula. Namun, kekuatan jiwanya terlalu lemah. Tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil kelas 4. Petik 2. Orang tua berpakaian hitam itu terkejut. Memang, keterampilan menempa pil anak ini tidak ada bandingannya dengan apoteker biasa. Mengenai apakah dia mampu memurnikan pil kelas 4 atau tidak, aku masih harus terus menonton. Tetua berjubah abu-abu itu tertawa pelan. Tepat saat lelaki tua berpakaian abu-abu itu berbicara kepada lelaki tua berpakaian hitam, Suling tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata dingin melesat keluar dari matanya. Formasi inti.
Suling berteriak dengan suara rendah. Seketika, sinar cahaya merah keunguan melesat keluar dari tungku. Di dalam cahaya merah keunguan itu, ada pil merah keunguan. Suling bergerak dan langsung meraih pil itu. Setelah itu, Suling mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Di sana, dia melihat pil merah keunguan bulat dan montok tanpa cacat tergeletak dengan tenang di tangan Suling. Dia berkata, pil detoksifikasi tingkat keempat telah berhasil disempurnakan. Bisakah kau mengatakan bahwa aku telah melewati tahap ini? Petik 2. Petik 2. Melihat pil pembersih racun di telapak tangan Suling, baik lelaki tua berjubah abu-abu dan tetua berpakaian hitam di tingkat atas menara surga mendalam semuanya terkejut. Astaga, apa yang dilakukan pemuda ini tadi? Mengapa pil penghilang racun muncul entah dari mana? Tidak peduli apa, pil penghilang racun ini adalah pil tingkat 4. Selain itu, dilihat dari kualitas pil penghilang racun yang disempurnakan anak ini, itu pasti kualitas tertinggi. Tolong, dengan kekuatan jiwa tingkat 2 puncak, memurnikan pil tingkat 4 sudah cukup luar biasa. Untuk dapat menghasilkan pil berkualitas tinggi seperti itu, bagaimana mungkin apoteker tingkat 4 dan bahkan mungkin tingkat 5 itu memiliki wajah untuk melakukan hal seperti itu? Bisakah kau menghormati pekerjaan seorang apoteker? Jangan terlalu menantang surga, oke. Pada saat ini, apakah itu lelaki tua berpakaian abu-abu atau berpakaian hitam orang tua? Keduanya bingung. Keduanya telah melindungi menara surga yang mendalam selama bertahun-tahun, dan selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang pernah memurnikan pil kelas 4 hanya dengan kekuatan jiwa kelas 2 puncak. Selain itu, ia bahkan memurnikan pil kelas atas. Suling adalah orang pertama yang melakukannya selama bertahun-tahun ini. Aku ingat saat itu, Sangguan Aniu menggunakan kekuatan jiwa tingkat keempatnya untuk memurnikan pil jiwa tingkat keempat. Namun, tahun itu, Sangguan An yang masih cukup muda dan memiliki kekuatan jiwa tingkat keempat. Itu memang luar biasa. Alis lelaki tua berpakaian hitam itu saling bertautan, wajahnya penuh keterkejutan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya, potensi pemurnian pil anak ini bahkan lebih mengerikan daripada Sangguan Annihilation. Tetua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya, dan dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata, "Hei Lao, bocah ini akan segera naik ke lantai 8, pergi dan bersiap. Setelah melewati level 8, kita akan dapat melihat seperti apa potensi bela diri anak ini." Baiklah, tetua berpakaian hitam itu menjawab. Setelah Suling memurnikan pil penghilang racun tingkat 4, Han Ruxue menatap Suling dengan kaget. Kemudian, dia dengan cepat melangkah maju untuk mengambil pil penghilang racun dari telapak tangan Suling. Setelah melihatnya dengan saksama, dia berseru kaget, itu sebenarnya pil penghilang racun kelas atas. Han Ruxue pasti tidak akan dapat memurnikan pil tingkat 4, tetapi karena dia telah mengalami teknik pemurnian pil sebelumnya, dia sangat jelas tentang karakteristik pil dengan kualitas tertinggi. Pada saat ini, pil detoksifikasi di telapak tangannya berwarna-warni dan bulat. Tidak diragukan lagi itu adalah pil detoksifikasi tertinggi. Pil penghilang racun dengan kualitas ini jarang terlihat di pasar gelap. Suling, bagaimana kamu melakukannya? Han Ruxue terkejut. Dia menatap Suling dalam-dalam dengan ekspresi bingung di matanya. Sebenarnya, aku seorang alkemis. Tentu saja, aku juga seorang petarung. Namun, fokus utamaku adalah Dao Alkimia. Suling tersenyum dan melanjutkan, meskipun aku hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat 2, memurnikan ramuan tingkat 4 bukanlah tugas yang sulit bagiku. Memurnikan pil obat tingkat 4 sama sekali tidak sulit. Mendengar ini, Han Ruxue hanya tercengang. Dia berkata sambil tersenyum masam, jika Lu Sueyao tahu tentang ini, dia mungkin akan menjadi gila. Pria yang pernikahannya harus dia batalkan sebenarnya adalah seorang jenius dalam Dao Alkimia. Itu bukan membatalkan pertunangan, itu membatalkannya. Suling berkata tanpa daya. Han Ruxue kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Suling. Setelah menatapnya lama, dia berkata, aku pasti tidak akan bisa melewati lantai 7. Selanjutnya ke lantai 8, terserah padamu. Ya, aku akan berhati-hati. Suling mengangguk dan terkekeh beberapa kali. Kemudian, dia berbalik dan pergi, langsung menuju ke lantai 8. Kekuatan jiwa Han Ruxue hanya kelas 3. Hampir mustahil baginya untuk memurnikan pil kelas 4. Ada perbedaan mendasar antara dirinya dan Suling. Meskipun kekuatan jiwa Suling hanya di puncak kelas 2,
Suling masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia juga memiliki kendali yang sangat tepat atas kekuatannya, serta pengalaman alkimia yang kaya. Jadi, tidak sulit bagi Suling untuk meramu pil kelas 4 hanya dengan kekuatan jiwa kelas 2 puncaknya. Namun, bagi orang-orang seperti Han Ruxue, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Melihat sosok Suling, Han Ruxue tertawa pelan. Saat ini, dia sudah bisa membayangkan ekspresi luar biasa di wajah Lu Sueyao ketika dia mengetahui bahwa Suling adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia. Jika dia tidak tahu bahwa Lu Sueyao bertekad untuk mengakhiri pertunangan, maka dia pasti bisa menikahi Suling, seorang jenius alkemis yang tak tertandingi. Akibatnya, status keluarga Lu juga akan meningkat pesat. Namun sayang, Lu Sueyao tidak memiliki kemampuan untuk membedakan siapa yang benar-benar jenius. Suling berjalan dari lantai 7 ke lantai 8. Dari luar, lampu di lantai 8 langsung berubah menjadi transparan. Pada saat itu, cahaya yang sangat menyilaukan dan menyilaukan meledak dari lantai 8 menara surga yang mendalam dan melesat ke langit. Saat cahaya yang mencapai ketinggian lebih dari 100.000 kaki itu mengalir ke langit, itu segera mengejutkan seluruh kekaisaran Lanqing. Semua kekuatan utama merasakan cahaya ini dan sangat terkejut. Sambil menatap dingin sinar cahaya yang membumbung ke langit, dia berkata dengan suara yang dalam, sinar cahaya ini berasal dari menara langit yang mendalam. Saat itu, Sangguan Aniu lulus ujian menara langit yang mendalam dan keluarga kekaisaran sedikit tertunda, sehingga mereka gagal memanfaatkan kesempatan itu dan mengizinkannya pergi ke Akademi Bela Diri Alkimia. Dia bahkan berhasil menjadi dewa bela diri. Kali ini, orang lain akan lulus ujian menara langit yang mendalam. Apapun yang terjadi, keluarga kekaisaran tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Seketika, semua menteri di Aula Harmoni tertinggi menahan napas, tidak berani berbicara. Saat itu, ketika Sangguan Nu lulus ujian menara langit yang mendalam, banyak menteri telah mengabaikannya dan bahkan meremehkannya, menasihati Kaisar Li untuk tidak menganggapnya serius. Namun, Sangguan Aniu tumbuh terlalu cepat. Dengan kekuatan tahap 7 dari kekuatan sejati, dia telah menyapu kekuatan sejati dan menduduki posisi peringkat pertama di peringkat kekuatan sejati. Tanpa diragukan lagi, dengan usia kehancurannya saat ini serta bakat bawaannya, dia pasti akan melangkah ke alam fenomena surgawi, atau bahkan alam yin-yang, dalam waktu dekat. Setelah insiden dengan Sangguan Annihilation, Li Huang sangat khawatir tentang ujian menara langit mendalam, dan sekarang seseorang akan lulus ujian. Cahaya tadi berarti seseorang telah memasuki lantai 8, jadi Li Huang tentu saja tidak mau melewatkan kesempatan ini. Yan silakan, keluarkan ketulusan keluarga kekaisaran untuk menangkap orang ini. Li Huang menatap Li Yan dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, anak itu mengerti. Li Yan segera menjawab. Di Aula Harmoni tertinggi, ketika para menteri melihat bahwa Kaisar Li benar-benar telah mengirim pangeran pertama Li Yan untuk menangkap orang yang telah naik ke lantai 8, mereka semua sangat terkejut. Lagi pula, jika suatu negara tidak memiliki prajurit terbaik yang menjaga benteng, negara itu tidak akan mampu bertahan. Petik 2. Petik 2. Di dalam paviliun Raja Pedang, Luo Wushuang sedang duduk tegak. Melihat cahaya yang terpancar dari lantai 8 menara langit mendalam, jejak keterkejutan juga terlukis di wajahnya yang cantik dan mengharukan. Sudah beberapa tahun sejak seseorang naik ke tingkat ke-8 menara surga mendalam, tetapi sekarang, seseorang benar-benar telah naik ke tingkat ke-8. Tetua Baiking, tolong keluarkan ketulusan paviliun Raja Pedang dan cobalah yang terbaik untuk menarik orang ini. Luo Wushuang berkata dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, di akademi, wakil kepala sekolah dan Xuanzi telah berangkat ke kota Yangzhou setelah mengetahui bahwa orang lain telah lulus ujian di lantai 8. Dan Xuanzi sangat menyadari apa artinya lulus ujian menara surga mendalam. Sangguan Annihilation, yang telah berteman dengannya saat itu, sekarang menjadi orang yang tak terkalahkan di alam yang sama. Tidak lama lagi, Sangguan Annihilation pasti akan menjadi prajurit yang kuat, yang cukup untuk membuktikan kebenaran ujian menara surga mendalam. Selama dia lulus ujian menara surga mendalam, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit yang kuat. Petik 2. Petik 2. Ketika Suling memasuki lantai 8, dia awalnya mengira tidak ada seorang pun di sana. Namun, yang mengejutkannya adalah ada seorang lelaki tua berpakaian hitam di lantai 8. Lelaki tua berpakaian hitam itu sangat kuat.
Suling diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya dan mencoba menghancurkan basis kultivasi lelaki tua itu. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu menatap Suling dengan dingin dan membuatnya menyerah pada ide ini. Dengan kekuatan alam origin tingkat 3, dia mendekati alam origin tingkat 7. Dengan kekuatan jiwa peringkat 2 puncak, dia memurnikan pelet obat peringkat 4. Kualitasnya bahkan mencapai puncak. Hur, kamu, cukup menarik. Tetua berpakaian hitam itu berkata sambil terkekeh sambil setengah menutup matanya. Bolehkah aku bertanya senior, apa ujian lantai 8? Ditatap dingin oleh tetua berpakaian hitam di depannya, hati Suling bergetar. Tidak hanya kekuatan jiwa tetua berpakaian hitam itu sangat kuat, bahkan kekuatannya pun sangat kuat. Pertama jawab beberapa pertanyaan dariku, lalu bicarakan tentang ujiannya. Pria tua berpakaian hitam itu mendengus dingin dan bertanya, tingkat 3 dari alam asal. Bagaimana kau bisa mengeluarkan kekuatan yang mendekati tingkat 7 dari alam asal? Suling mengerutkan kening dan segera melepaskan 4 inti suan dari laut Qi-nya. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku punya 4 inti suan. Melihat 4 inti suan yang telah dilepaskan Suling, pria tua berpakaian hitam itu langsung terkejut. Dia benar-benar terkejut, dan dia percaya bahwa pria tua berpakaian abu-abu yang saat ini menunggu di lantai 9 juga akan sangat terkejut ketika dia melihat 4 inti suan milik Suling. Bagaimanapun, untuk dapat hidup sampai usia mereka dan mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka secara alami tahu apa arti 4 pelet suan. Singkirkan inti suan. Di masa mendatang, jangan asal bicara bahwa kau memiliki 4 pil mistis, jangan sampai kau mengundang malapetaka fatal bagi dirimu sendiri. Tatapan lelaki tua berpakaian hitam itu mengendur saat ia memperingatkan. Mendengar kata-kata tetua berpakaian hitam itu, Suling bingung. Ia memiliki 4 inti suan, mengapa ia tidak bisa begitu saja mengungkapkannya? Suling, iya benar. Di duniamu saat ini, seniman bela diri dengan 2 inti suan sangatlah langka, belum lagi mereka sepertimu, yang memiliki 4 inti suan. Kucing hitam yang berbaring di laut Qi Suling mengingatkannya dengan nada yang dalam. Baiklah, aku mengerti. Suling mengangguk dan menjawab. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu mengeluarkan setetes esensi darah dari dadanya, dan kemudian kristal mendalam bermutu tinggi. Dia meletakkan esensi darah itu ke kristal mendalam bermutu tinggi, dan kemudian, dengan suara dengungan, sebuah gambar ilusi muncul. Ilusi itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, dan sepasang mata sedingin dan setajam ujung pisau. Suling menatap Fata Morgana di depannya dan berkata dengan heran, Fata Morgana ini sebenarnya memiliki kekuatan alam asal tingkat 9. Setidaknya kamu memiliki mata yang bagus untuk ketajaman. Itu benar, ilusi ini tercipta dari setetes esensi darah Sangguan Annihilation, dan kekuatannya sebanding dengan Sangguan Annihilation. Orang tua berpakaian hitam itu terkekeh dan menjelaskan. Maksudmu, ketika Sangguan Aniu datang untuk menantang panggung saat itu, dia sudah memiliki kekuatan alam asal tingkat 9. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan keterkejutan di dalam hatinya. Benar sekali, ketika dia datang ke tempat itu saat itu, dia sudah memiliki kekuatan tingkat 9 dari alam origin. Bahkan jika itu adalah tanda yang ditinggalkannya, selama kamu dapat mengalahkan bayangannya, kamu dapat menghapusnya. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Kamu ingin aku melawan seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 dari alam origin. Bahkan jika dia hanya Fata Morgana, aku pasti bukan tandingannya. Petik 2. Suling tertawa getir. Kita harus tahu bahwa meskipun Suling menggunakan semua kartunya, dia tidak akan bisa melawan seorang seniman bela diri di alam origin tingkat 9. Bagaimanapun, kekuatan seorang seniman bela diri di alam origin tingkat 9 lebih tinggi 2 alam kecil dari Suling. Dalam situasi itu, jika Suling dengan paksa menantang seorang seniman bela diri di alam origin tingkat 9, itu pasti bunuh diri. Bahkan jika seniman bela diri di alam origin tingkat 9 hanyalah ilusi. Jika kau mengaku kalah, maka kau boleh pergi. Tetua berpakaian hitam itu terkekeh. Siapa bilang aku mengaku kalah? Mata Suling menjadi gelap. Dia segera berteriak keras, bertarung. Dalam sekejap, suan Qi di dalam tubuh Suling meledak keluar. Nafsu bertarungnya tak terbatas saat dia menyerang langsung ke arah bayangan itu. Melihat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu segera tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah langit.
Bayangan itu, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, juga menyerang Suling. Detik berikutnya, bayangan Suling dan sangguan Annihilation saling bertabrakan dengan keras. Ledakan yang mengerikan terdengar, mengguncang seluruh lantai 8 dengan sangat dahsyat. Setelah serangan pertama, Suling terdorong mundur beberapa meter. Darah di dadanya mendidih saat bau darah yang kuat menyembur keluar dari mulutnya. Sialan, lagi pula, aku tidak bisa menantang seorang seniman bela diri di level 9 alam origin. Namun, aku masih memiliki kartu truf yang belum pernah kugunakan. Suling memuntahkan seteguk darah. Dia kemudian menatap dingin ke arah bayangan hantu sangguan Sa di depannya dan berteriak dengan tegas, lagi. Pada saat ini, bayangan sangguan Annihilation telah mendapatkan kembali kesadarannya. Tentu saja, ia mengerti apa yang ingin dikatakan Suling. Beberapa kilatan dingin melintas di matanya. Kilatan petir langsung meledak dan tiba di depan Suling. Sangat cepat, seru Suling. Tatapannya menjadi dingin saat dia segera menggunakan langkah bintang. Kecepatannya sangat cepat, dan langkahnya misterius saat dia berbenturan dengan sangguan Annihilation. Tetua berpakaian hitam itu berdiri di samping sepanjang waktu. Ia terkejut ketika melihat Suling menunjukkan gerakan kakinya dan diam-diam berpikir, gerakan kaki anak ini terlalu misterius. Sepertinya gerakannya diatur menurut bintang dan langit. Tidak heran ia bisa menghindari serangan sangguan Annihilation. Orang tua berpakaian hitam mengamati pertempuran di depannya. Meskipun sangguan Annihilation kuat, gerakan Suling terlalu cepat. Sulit bagi sangguan Annihilation untuk menyerang Suling. Bahkan ada beberapa kali ketika sangguan Annihilation hendak melukai Suling dengan parah, tetapi ia dihindari oleh Suling dengan cara yang cerdik. Jika penghindaran yang cerdik itu hanya terjadi sekali atau dua kali, itu mungkin sebuah kebetulan, tetapi itu jelas bukan sebuah kebetulan. Pada saat ini, orang tua berpakaian hitam itu telah menentukan bahwa teknik gerakan yang ditunjukkan Suling jelas bukan teknik kultivasi umum. Ia mulai tertarik pada asal-usul Suling. Melihat Suling terus-menerus menghindar, bayangan hantu sangguan Sa benar-benar mengeluarkan teriakan rendah dan dalam. Dia tiba-tiba bergerak dan kecepatannya meningkat 1 kali lipat dari level aslinya, langsung mengejar Suling. Batas level ke-9 dari alam origin bukanlah sesuatu yang bisa dia tantang. Suling tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindari jejak telapak tangan sangguan Annihilation. Satu-satunya cara adalah menghadapi telapak tangan sangguan Annihilation secara langsung. Karena Fata Morgana ini terbentuk dari esensi darah sangguan Nu, maka pasti ada kekuatan jiwa yang mengendalikan dalam Fata Morgana ini. Selama ada kekuatan jiwa, aku bisa menggunakan teknik serangan jiwa untuk melawannya. Suling segera mengerti bahwa dia tidak bisa menghindari situasi ini dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Matanya menjadi dingin dan Xuan Qi bergegas menuju tangan kanannya, langsung mengembun menjadi energi neraka berwarna merah darah. Dia berkata dengan dingin, neraka pemurnian darah. Neraka pemurnian darah adalah gerakan kedua dari seni pemurnian darah yang dilatih Suling. Itu mampu menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan bagi mereka yang memiliki kekuatan jiwa. Pada saat ini, melihat telapak tangan sangguan Yi turun, Suling tidak ragu-ragu dan langsung memukul telapak tangan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan yang keras. Suling terkena ledakan Xuan Qi yang mengerikan dan terlempar. Fata Morgana sangguan Annihilation juga terpaksa mundur pada saat itu, memuntahkan darah. Jelas bahwa dia juga terluka. Suling, yang terlempar, jatuh dengan keras ke tanah. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Dia menatap dingin pada Fata Morgana sangguan Nu dan tertawa keras, aku benar-benar berpikir aku tidak bisa menyakitimu.